Hai guys, di masa pandemi ini, kalian merasa bosan gak sih? Kita diam di rumah aja dan gak melakukan apa-apa. Atau malah, ada yang diam di rumah aja dengan setumpuk tugas yang harus diselesaikan. Semenjak ada COVID-19 ini, semuanya berubah. Kita harus melakukan semuanya dengan online. Belajar online, kuliah online, lebaran online, ketemu teman pun online. Rasanya stres banget. Eits, tapi kita bisa loh mengatasi stres itu selama pandemi. Gimana caranya? Yuk kita langsung lihat aja caranya. Sebelum melihat tipsnya, kita harus tahu dulu nih, apa itu stres? Stres merupakan respon seseorang terhadap suatu kejadian yang memicu stres yang tidak dapat dihadapi oleh individu tersebut. Orang yang stres dapat memperlihatkan gejala-gejala stres. Apa aja gejalanya ya? Pertama, orang yang mengalami stres akan merasakan perasaan yang buruk sepanjang waktu, atau juga kita sebut dengan bad mood. Orang yang stres juga akan merasakan frustasi, serta merasakan kebingungan di sepanjang harinya. Gejala stres juga dapat dilihat pada fisik dan kognitifnya. Orang yang stres akan merasakan pusing atau sakit kepala, gangguan pada pencernaannya, serta insomnia atau sulit untuk tertidur. Sepanjang waktu, mereka juga akan terus berpikiran negatif. Dengan cara apa sih kita bisa mengatasi stres? Kita bisa mengatasi stres dengan cara coping. Apa itu coping? Coping merupakan strategi yang digunakan untuk mengatasi masalah-masalah yang kita alami. Lazarus dan Volkmann secara umum membedakan bentuk coping menjadi dua bagian, yaitu pertama ada emotion focus coping. Emotion focus coping merupakan bentuk coping untuk mengatur respon emosional terhadap situasi yang menekan. Volkmann menyatakan ada 3 teknik yang bisa kita gunakan dalam emotion focus coping. Yang pertama adalah perenungan, di mana kita mengisolasi diri untuk memikirkan dan merenungkan perasaan kita, agar perasaan kita menjadi tenang. Teknik yang kedua adalah pengalihan, di mana kita bisa melibatkan diri kita dalam aktivitas yang kita sukai. Contohnya, menonton film yang kita sukai. Teknik yang terakhir adalah penghindaran negatif. Kita bisa menghindari aktivitas buruk seperti mabuk, narkoba, dan kebut-kebutan dengan curhat dengan teman kita. Dalam emotion focus coping ini, kita bisa melihat sisi kebaikan dari suatu kejadian, atau istilahnya kita harus ambil hikmahnya. Emotion focus coping ini hanya bersifat sementara dan tidak bisa menyelesaikan sumber dari masalah kita. Bentuk coping yang kedua adalah problem focus coping. Problem focus coping ini merupakan bentuk coping yang lebih diarahkan kepada upaya untuk mengurangi masalah kita. Terdapat 3 aspek dalam problem focus coping. Yang pertama adalah seeking informational support, di mana kita harus memperoleh informasi dari orang lain yang lebih ahli, seperti dokter, psikolog, dan guru. Yang kedua adalah confrontive coping, di mana kita harus bisa menyelesaikan masalah secara konkret. Dan yang terakhir adalah planful problem solving. Kita harus mencari solusi secara langsung terhadap masalah yang sedang kita hadapi. Ada 6 faktor yang mempengaruhi problem focus coping. Yang pertama adalah kesehatan dan energi, di mana kesehatan dan energi kita menentukan bagaimana kita bisa menyelesaikan suatu masalah tersebut. Kedua, kita harus mempunyai keyakinan yang positif dan berpikir untuk positive thinking. Ketiga, kita harus memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah tersebut. Yang keempat, kita harus memiliki keterampilan bersosialisasi dengan lingkungan sekitar kita. Kita juga harus memiliki dukungan sosial dari orang-orang sekitar kita. Yang terakhir, kita harus memiliki sumber material. Karena apa? Saat orang tidak memiliki uang, maka orang tersebut bisa terserang stres.
Selama pandemi, hal apa saja yang harus kita lakukan agar tidak stres? Hal yang harus dilakukan adalah olahraga, bukan rebahan sepanjang waktu. Positive thinking dan tidak menonton berita COVID yang negatif. Melakukan aktivitas yang disukai, bukan tidak melakukan apa-apa. Makan makanan yang bergizi, bukan makanan cepat saji. Saring informasi yang diterima, bukan percaya pada hoax tentang COVID. Kalau menurut teman-teman yang lain, gimana ya cara mengatasi stres? Yuk kita lihat. Untuk mengatasi stres, kita juga bisa bermain dengan terapi tertawa seperti cuplikan berikut. Jadi guys, tetap waras di tengah pandemi itu penting loh. Jaga kesehatan mental agar tak berakhir fatal.